Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Mulia dengan NIM 2355202054, Program Studi Teknik Informatika dari Institut Teknologi Pagar Alam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas besar saya pada mata kuliah Proses Mining yang berjudul Analisis Proses Pelayanan Rawat Jalan UPTD Puskesmas Tirta Asri menggunakan PM4Pi. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu proses bisnis yang memiliki alur kerja yang kompleks, karena melibatkan berbagai unit pelayanan seperti bagian registrasi, verifikasi BPJS, poli pemeriksaan, laboratorium, radiologi, farmasi, hingga administrasi pembayaran. Proses mining merupakan teknik analisis yang memanfaatkan event log untuk memperoleh model proses bisnis aktual berdasarkan data aktivitas yang terjadi. Pada penelitian ini dilakukan analisis proses pelayanan rawat jalan menggunakan library PM4Pi. Analisis dilakukan menggunakan algoritma Alpha Miner, Vortex Miner, dan Inductive Miner. Selanjutnya dilakukan conformance checking, lalu performance analysis, dan proses ensemble untuk memperoleh rekomendasi perbaikan proses bisnis. Tujuan analisis diantaranya yaitu 1. Identifikasi proses bisnis pelayanan pasien. 2. Membentuk proses model menggunakan Alpha Miner. 3. Membandingkan hasil Alpha Miner, Vortex Miner, dan Inductive Miner. 4. Melakukan conformance checking. 5. Mengidentifikasi bottleneck proses. Lalu 6. Memberikan rekomendasi proses ensemble. Baik, langsung saja. Di sini saya menginstal library. Library utamanya yaitu PM4Pi, Process Mining for Python, yang menyediakan berbagai algoritma untuk melakukan proses discovery, conformance checking, dan performance analysis. Import library. Library yang digunakan meliputi Pandas untuk membaca dan mengelola dataset, NumPy untuk operasi numerik, PM4Pi sebagai library utama proses mining, lalu Matplotlib untuk visualisasi data. Modul-modul PM4Pi yang digunakan untuk membangun model proses menggunakan Alpha Miner, Vortex Miner, dan Inductive Miner. Lanjut, upload dataset. Di sini saya sudah memasukkan dataset CSV-nya. Lalu membaca dataset. Event log Puskesmas Tirta Asri. Di sini ada 5 baris pertama dataset menampilkan untuk memastikan bahwa file berhasil dibaca dengan benar. Dataset berisi informasi mengenai case ID, activity, time step, resort, departemen, jenis pasien, dan prioritas pelayanan, serta jalur proses yang dilalui oleh setiap pasien. Data understanding untuk mengenali karakteristik dataset sebelum dilakukan analisis proses mining. Struktur datasetnya menampilkan informasi umum mengenai dataset menggunakan fungsi info. Lanjut, statistik deskriptif dataset menggunakan fungsi describe agar memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang tersimpan pada setiap atribut. Bisa kita lihat. Lanjut, menampilkan 10 data pertama. Di sini sudah ada datanya. Dan juga menampilkan data akhir. Ada 10 juga. Jumlah event dan jumlah kasus. Pada tahap ini dihitung jumlah keseluruhan event dan jumlah case ID terdapat pada dataset. Jumlah event menunjukkan banyaknya aktivitas yang tercatat, sedangkan jumlah kasus menunjukkan jumlah pasien yang dianalisis. Jumlah eventnya yaitu 1166 dan jumlah pasiennya 180. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah keseluruhan eventnya. Lalu lanjut pemeriksaan missing value. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai yang hilang yaitu missing value. Dataset yang baik seharusnya tidak memiliki data yang kosong. Atribut dapat memengaruhi hasil proses miningnya. Lanjut, distribusi aktivitas.
Informasi ini dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas yang paling sering dilakukan selama proses pelayanan pasien. Di sini ada registrasi, pemeriksaan dokter, selesai, apoteker, menunggu poli, verifikasi BPJS, pembayaran, pemeriksaan dokter lanjutan, laboratorium, dan radiologi. Ini distribusi jenis pasiennya. Ada 2, yaitu BPJS dan umum. Perbedaan jenis pasien memengaruhi alur proses karena pasien BPJS harus melalui proses verifikasi BPJS, sedangkan pasien umum harus melakukan pembayaran setelah menerima obat. Distribusi jalur prosesnya, proses event log-nya, membaca dataset, dan menampilkan 5 data pertama. Lanjut, mengenali atribut utama dalam proses mining. Ketiganya yaitu case ID sebagai identitas setiap proses, activity sebagai aktivitas yang dilakukan, time step sebagai waktu terjadinya aktivitas. Oleh karena itu, dataset diformat menggunakan fungsi format data frame. Lanjut, proses discovery merupakan salah satu tahapan utama dalam proses mining yang bertujuan untuk membangun model proses bisnis secara otomatis berdasarkan event log yang tersedia. Pada penelitian ini, yaitu alpha miner, vortex miner, dan inductive miner, menvisualisasikan PetriNet hasil alpha miner sehingga alur proses pelayanan pasien dapat dilihat dalam bentuk diagram. Ini ada registrasi, verifikasi BPJS, menunggu poli, pemeriksaan dokter, radiologi atau laboratorium, dan pemeriksaan dokter lanjutan, apoteker, lalu pembayaran. Selesai. Nah, ini adalah gambar yang dari Bizagi, BPMN as is, dari proses registrasi pasien sampai pembayaran pasien dan selesainya. Lalu BPMN to be, ini adalah hasil perbaikan yang diusulkan, fokuskan pada aktivitas yang menjadi bottleneck yaitu verifikasi BPJS. Dengan menerapkan sistem antrian digital, menambah petugas registrasi dan verifikasi BPJS, serta mengoptimalkan jadwal pelayanan dokter, usulan perbaikan diharapkan mampu mengurangi waktu tunggu pasien, meningkatkan efisien proses pelayanan, dan memberikan kualitas layanan yang lebih baik di UPTD. Ini adalah perbandingan BPN sebelum dan sesudah usulannya. Kesimpulan, berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penerapan proses mining menggunakan PM4P mampu membantu memetakan proses pelayanan rawat jalan, mengidentifikasi bottleneck, serta memberikan rekomendasi perbaikan proses melalui BPN2B, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan di UPTD Puskesmas Tirta Astri. Terima kasih. Notebook ini disusun sebagai pemenuhan tugas besar UAS pada mata kuliah proses mining. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.